Oke, baiklah. Saat ini saya akan mempresentasikan deteksi, isolasi, dan karakterisasi dari Fusobacterium gastrosius sp. nov yang terdapat di dalam perut babi. Ini akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Edwin Yonatan Gurning dari Institut Teknologi Dell. Selanjutnya, jurnal ini saya jelaskan adalah jurnal yang berjudul Detection, Isolation, and Characterization of Fusobacterium gastrosius sp. nov colonies of the stomach page. Judul bukunya itu Systematic and Applied of Microbiology. Pada tahun terbitnya itu adalah terbit tahun 2016 dan publisher Elsevier. Sebenarnya ini saya ambil dari internet dengan bantuan beberapa dosen dengan pengambilannya. Di dalam jurnal ini akan dibahas mengenai pendahuluan, metode, maupun pembahasan hasil data yang telah dibuat. Sebenarnya jurnal ini menemukan jenis Fusobacterium yang baru yang mereka telah identifikasi melalui genotipnya dan fenotipnya. Mereka menyatakan bahwa itu yang baru. Lalu kita pertama-tama memasuki pendahuluan. Di pendahuluan kita akan membahas mengenai apa itu sebenarnya Fusobacteria. Fusobacteria itu menurut jurnal yang telah dibaca itu, mereka menyatakan bahwa Fusobacteria itu termasuk bakteri yang anaerob obligat, berarti sulit untuk hidup di luar yang media yang ada udaranya. Yang selanjutnya itu mereka menyatakan bahwa itu adalah gram negatif, bakteri gram negatif. Mereka ingin menguji ini. Baru yang selanjutnya itu adalah mereka menyatakan kalau Fusobacteria itu adalah berbentuk batang. Lalu selanjutnya mereka mengatakan bahwa itu menghasilkan asam butirat sebagai produk akhir metabolismenya. Selanjutnya, Fusobacterium sp pada manusia. Sebenarnya Fusobacterium sp ini ada terdapat pada manusia, yaitu berperan aktif dalam pembentukan plak gigi atau karang-karang gigi. Jadi beberapa sesuai dengan jurnal mereka menyatakan bahwa Fusobacterium ini juga dan berperan juga dalam pembentukan plak gigi. Seperti ini, plak gigi. Yang selanjutnya, Fusobacterium sp pada babi. Sebelum mereka melakukan penelitian, mereka melakukan survei ke beberapa jurnal dan mereka mendapatkan ini. Sebelum mereka melakukan penelitian, hasil analisis metagenomik menunjukkan bahwa lambung 20 babi 6-8 bulan Fusobacterium sp teridentifikasi hadir berlimpah. Mereka mengatakan kalau di dalam perut babi, mereka tidak mengatakan spesifiknya di mana, di lambung atau di mana, tetapi mereka ke dalam perutnya bahwa 20% itu adalah Fusobacterium sp pada lambungnya. Itulah pendahuluan yang mereka lakukan sebelum mereka melakukan percobaan untuk penelitian mereka. Sebenarnya mereka ini melakukannya dengan beberapa material dan metode. Selanjutnya mereka melakukan mengenai penelitian Fusobacterium ini sendiri. Selanjutnya mereka pertama-tama itu mengisolasi dari perut babi. Mereka mengisolasi dari perut babi. Di dalam jurnal tersebut mereka mengatakan kalau mereka mengumpulkan sekitar 35 perut babi berumur 6-8 bulan dan 2 perut babi dewasa yang dikumpulkan dari Flanders atau Belgia. Di Flanders ini mereka itu mengumpulkan dari rumah seperti rumah potong di Belgia. Saya kira mereka mengumpulkan dari Belgia karena memang penelitian ini berlangsung di Belgia. Setelah mereka mengumpulkan 35-2 perut babi dewasa, mereka menyimpannya dan membawanya ke laboratorium mereka.
perut babi ini disimpan secara 4 derajat Celcius selama 2 jam. Seperti yang kita tahu, tujuan utama mereka menyimpannya 4 derajat Celcius karena sekitar 5 derajat Celcius atau 4 derajat Celcius beberapa bakteri yang ingin diisolasi itu memang berhenti membelah tapi tidak mati. Mereka mempertahankan agar berhenti membelah, dan mereka juga mungkin untuk mengurangi kontaminan beberapa kontaminan yang dihindarinya. Lalu selanjutnya adalah perut dibuka dan dibilas. Mereka pertama-tama membuka perut babinya dikarenakan usus dan lambung dan beberapa perutnya itu pasti memiliki kotoran-kotoran, dan mereka terlebih dahulu membilasnya. Selanjutnya mereka langsung mengambil dengan cara strik seperti yang sudah dipelajari pada laboratorium mikrobiologi umum dan Institut Teknologi Dalam. Tetapi mereka melakukannya mungkin dengan strik yang berbeda pada beberapa sebenarnya banyak metode untuk melakukan strik dengan tujuan untuk mendapatkan kultur yang lebih murni. Seperti itulah prinsip dari strik. Dan prinsip dari strik itu sendiri bahwa mereka ingin mendapatkan koloni-koloni murni dengan melakukan strik dari koloni yang digaris pertama kali sampai yang terakhir. Lalu mereka itu sebenarnya melakukannya di medium Columbia agar. Columbia agar ini yang mereka gunakan sebagai media untuk menumbuhkan mikroba itu sendiri, untuk mengisolasi mikroba itu sendiri. Lalu selanjutnya ditambahkan 5% darah domba, yaitu sebagai media penghaya. Lalu diinkubasi selama 3 hari pada suhu 37 derajat Celcius karena mungkin memang karena mereka ingin melihat proses pertumbuhan dari Fusobacterium ini sendiri. Seperti biasa mereka membuatnya di suhu ruang karena pada suhu 37 derajat Celcius itu kebanyakan mikroba itu pasti tumbuh tetap seperti Fusobacterium ini sendiri. Mereka meyakini bahwa itu akan tumbuh. Lalu yang diperoleh darinya adalah 9 isolat yang diduga berbeda. Mereka memperoleh 9 isolat itu yang diduga mereka duga itu adalah berbeda. Jadi mereka melakukan uji terhadap ke-9 isolat ini untuk dilakukan beberapa uji seperti yang sudah dipelajari di mata kuliah mikrobiologi umum. Selanjutnya mereka melakukan pewarnaan gram pada bakteri yang sudah tumbuh, dan hasilnya adalah bakteri gram negatif dan berbentuk batang. Setelah mereka menumbuhkannya, sebelum mereka menguji fenotipnya, mereka menguji fenotipnya dulu melalui pewarnaan gram. Pewarnaan gram itu adalah menunjukkan bahwa dia itu mudah itu bakteri gram negatif atau bakteri gram positif. Sebenarnya pada prinsipnya memang pewarnaan gram itu adalah menunjukkan bakteri itu termasuk ke bakteri gram negatif atau bakteri gram positif. Itulah tujuan utama dari pewarnaan gram, dan yang telah memang di jurnal tidak disebutkan bagaimana metodenya untuk melakukan pewarnaan gram, tetapi yang pasti mereka menyebutkan bahwa itu adalah gram negatif. Lalu selanjutnya mereka juga melakukan uji untuk genotip untuk melihat struktur-struktur DNA yang ada di sebenarnya dalam Fusobacterium yang mereka 9 isolat yang mereka uji, yaitu DNA-nya diekstrak menggunakan ultra sample preparation reagent. Mereka mengekstrak DNA dengan ultra sample preparation reagent dengan tujuan untuk mengidentifikasi bakteri secara fenotip. Jadi mereka setelah melakukan fenotip, mereka juga melakukan genotip. Itu kayak identifikasi mikroba itu sendiri yang pernah. Lalu selanjutnya hasil menunjukkan bahwa koloni baru yaitu Fusobacterium sp sequence of the 16S RNA. Jadi mereka itu melakukan
mereka yakini bahwa 9 isolat itu adalah koloni baru. Itu mereka menggunakan sequence of the 16 SRNA. Selanjutnya, penentuan spesies dan tingkat kesamaan yang tinggi. Mereka itu menggunakan beberapa tools untuk menentukan spesiesnya itu sendiri. Seperti yang pertama itu mereka menggunakan bioedit sequence alignment editor and clustral multivariance alignment tools. Itu Iblis of Bioscience dari California United States adalah tools yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan nukleotida antar 9 isolat. Jadi mereka mengirimkan sampelnya itu sendiri ke California untuk diidentifikasi lebih lanjut. Selanjutnya mereka untuk melakukan karakterisasi organisme ditumbuhkan pada Columbia agar plate dilengkapi dengan 5% defibrinated sheep blood selama 3 hari pada suhu ruang. Seperti yang tadi itu ke arah inokulasinya lagi secara pertumbuhannya. Demikian. Selanjutnya karakterisasi genotip. Jadi karakterisasi genotip itu mereka dapat 16 sRNA. Mereka mengujinya itu 16 sRNA-nya dan girasenya adalah gen yang dipilih untuk menganalisis 9 isolat yang akan diuji. Urutan kedua gen dibandingkan orang-orang dalam database NCBI menggunakan alat pencarian BLAST. Mereka memasukkan hasil 16 sRNA dan girase B itu ke dalam database, itu kayak bank data di dalam pencarian BLAST untuk menentukan udah ada atau enggak orang yang sudah menemukan bakteri-bakteri ini. Dan mereka menemukan, lalu selanjutnya sebuah pohon filogenetik dibuat dengan menggunakan PHYML ATGC di Prancis. Mereka menggunakan ini untuk membuat pohon filogenetik. Filogenetik itu seperti yang ini. Mereka memperoleh ini dalam pembuatannya. Selanjutnya, lalu mereka pohon 16 RNA dan gyrase B itu divisualisasikan menggunakan 3D Gene Bioinformatics Montpellier, Prancis. Jadi mereka membutuhkan bioinformatika untuk pembuatan pohon filogenetiknya. Sebetulnya di sini lebih banyak dibahas mengenai bioinformatik yang tidak lebih lanjut, tetapi ini termasuk dalam tipe genotip. Ini sebenarnya termasuk dalam tipe genotip yang tipe genotip. Jadi tidak terlalu dalam untuk dibahas. Jadi Gyre B itu berasal dari pohon asam amino. Selanjutnya dibangun dan dibandingkan dengan pohon berdasarkan nukleotida. Selanjutnya karakterisasi fenotip. AP20A, Rapid IK32A, dan Apid System atau Mercy Idol Prancis adalah tools yang digunakan untuk menguji penggunaan substrat dan sifat enzim isolat terbentuk dan menampilkan spesies kemiripan yang tinggi, yaitu Fusomorti verum, Fuserusi, dan Fuseolesransi, dan Varium rectum dan Necrescense. Jadi toolsnya itu mereka menggunakan tools yang ini dari Prancis, Prancis untuk melihat karakterisasi fenotipnya. Selanjutnya ini adalah kode akses gen bank dari 16 sRNA yang mereka peroleh. Nomor akses gen banknya itu 16 sRNA. Urutan Fusobacterium ini ada DSMN ini kayak ini seperti urutan data yang mereka gunakan. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Isolasi 9 string baru diduga Fusobacterium sp. 9 isolat itu mereka guna itu yang baru, Fusobacterium sp yang baru, dan diperoleh dari mereka mengidentifikasi bahwa itu sebenarnya berasal dari 6 babi pada usia 6-8 bulan dan 3 dari masing-masing babi dewasa, Cardia dan Atrum. Jadi mereka mengisolasi itu membeda-bedakan dari babi yang ini, dan mereka mendapatkan
menempatkan bahwa isolat yang baru itu dari babi yang dari 6 babi yang berusia 6 sampai 8 tahun. Jadi dan 3 babi masing-masing dari dewasa. Selanjutnya, ternyata semua isolat itu membentuk lingkaran dan koloni-koloni putih. Jadi semua isolat yang mereka isolasi itu dengan menggunakan metode strik untuk pembuatan metode strik pada pembuatannya itu membentuk koloni putih. Itu kayak melihat pertumbuhan mikroba kalau di dalam pelajaran mikrobiologi. Itu mereka mengukurnya bahwa koloninya itu sedikit lebih tinggi 0,4 cm diameter, dikelilingi oleh zona yang sangat sempit dan dilengkapi hemolisis. Mereka percaya bahwa ini adalah bukan sebuah kontaminan, melainkan ini adalah kultur asli, karena mereka mungkin menggunakan biosafety cabinet atau sebagainya untuk mengisolasi bakteri yang akan digunakan ini. Yang selanjutnya, isolat terdiri dari obligat anaerobik. Meskipun mereka mengalami uji paparan udara, pewarnaan gram menunjukkan 1,5 meter panjang dan 0,3 meter lebar gram negatif, membentuk batang dengan gram bulat. Jadi setelah hasilnya dari pewarnaan gram tadi itu, mereka itu melihat bahwa itu adalah pewarnaan gram negatif. Jadi mereka menyimpulkan bahwa tetapi meskipun dia anaerob obligat, mereka itu bisa dia itu tahan selama 2 jam di paparan udara. Makanya ini termasuk metabolisme yang cukup kuat dari Fusobacterium ini sendiri. Lalu selanjutnya mereka melihat bentuknya itu bentuk batang pada pewarnaan gram negatif seperti yang dilakukan pada praktik mikrobiologi yang di tempat biasanya. Mereka itu melihat bahwa itu bentuknya itu berbentuk batang menggunakan mikroskop. Kadang-kadang panjang filamennya dan urusan tinggi menampilkan spesies kesamaan, yaitu F. mortiferum, F. rossi, F. lirensia, F. varium, C. vectrum, dan V. microephenes juga muncul sebagai batang gram negatif. Lalu jangan menunjukkan kehadiran jumlah yang rendah atau ini adalah V dimaksudnya di sini adalah Fusobacterium. Ini seperti singkatan sebuah nama bakteri. Jadi ini adalah pohon filogenetik yang dibuat dari 16 sRNA. 16 sRNA ini itu diperoleh dari bioinformatik yang mereka paparkan di jurnal mereka. Ini kode-kode genetiknya yang mereka bisa lihat mereka ini mengidentifikasinya itu 16 sRNA-nya, bukan yang lain. Mereka itu lebih fokus kepada gen 16 sRNA-nya dan dibuat pohon seperti ini. Ini termasuk kode yang mereka buat. Lalu selanjutnya mereka juga membuat pohon dari gen JYRB sequence dengan bantuan bioinformatik yang digunakan sebagai tools dan demikian. Ini juga sama. Lalu karakterisasi genotip mengungkapkan perbedaan yang jelas antara Fusobacterium sp dan lain Fusobacterium. Sebenarnya pada slide ini mereka menunjukkan kalau yang mereka isolasi itu memang berbeda dari Fusobacterium yang ada di sekitarnya, yang sudah ditemukan beberapa orang. Jadi mereka menegaskan bahwa karakterisasi genotip yang mengungkapkan perbedaan antara jelas Fusobacterium sp dan lain Fusobacterium spp. Jadi mereka dengan jelas ingin mengungkapkan bahwa mereka itu menemukan Fusobacterium baru yang mereka akan sebut dengan punya mereka sendiri. Karakterisasi fenotip menjelaskan perbedaan antara jadi mereka juga melakukan uji biokimia dalam di jurnal mereka. Jadi itu seperti uji ulang katerase, pudrelase, penguraian nitrat, hidrolisis gelatin, Fusobacterium dan glukosa. Dan ini ditunjukkan oleh tabel yang ini. Ini adalah uji biokimia yang dilakukan di percobaan itu sendiri. Yang selanjutnya mereka juga lalu selanjutnya adalah kesimpulan deskripsi Fusobacterium gastrosium sp. Mereka membuat nama itu sendiri, F. gastrosius
SP of gas atau gastrus berarti perut, suis berarti babi, L adalah kejadian, dan L adalah gastrusius dalam perut babi. Berarti mereka itu mengambil namanya itu kayak pengambilan dari perut babi untuk pembuatan nama Fusobacterium gastrusius sp-nov. Setelah anaerob inkubasi di Colombia agar dilengkapi dengan 5 di dar domba selama 3 hari dan 3 koloni melingkar. Hasilnya itu koloni melingkar dengan sempadan tembus, maksudnya itu putih dan kembang, sedikit ditinggikan dengan tepi halus. Mereka itu sifatnya itu tingginya itu sedikit lebih tinggi 0,4 cm dan diameter kehadiran zona sempit dan hemolisis lengkap. Pada pewarnaan gram dihasilkan 1,5 sampai 2 meter panjang koloni-koloninya, yaitu dengan lebarnya juga 0,3 sampai 0,5 meter, itu sekitar 50 cm. Mereka saya kurang tahu, mereka tidak menunjukkan bagaimana bentuk agarnya, tapi mereka menghitungnya seperti itu. Gram negatif batang mereka lakukan hasilnya adalah gram negatif batang. Selanjutnya non bulat dan berbentuk kapsul. The strain of the code dari kode-kodenya itu adalah pameran Ari mineralisasi prolin. Mereka tidak hidrolisis eskulin dan beberapa galaktosa 6 fosfat atau laktosa aktifan. Lalu asam lemak utama adalah C16:0, C18:1, 5C. Lalu tipenya itu adalah dijelaskan seperti ini. Demikian presentasi yang saya dapat laksanakan. Jika ada kesalahan dan tutur kata mohon dimaafkan. Terima kasih.